Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelas 8E akan menampilkan sebuah drama berjudul Lutung Kasarung. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan para pemain terlebih dahulu. Yang pertama ada Liviana berperan sebagai Purbasari, Fadil berperan sebagai Lutung atau Pangeran Burungindra, Alaika berperan sebagai Purbararang, Gofarul berperan sebagai Indrajaya atau tunangan dari Purbararang, Aisyah berperan sebagai istri Prabu dan peran figuran sebagai Ibu Lutung, Artan berperan sebagai Prabu Tapa Agung dan peran figuran sebagai Pati, dan Tiara berperan sebagai Nenek Sihir dan peran figuran sebagai Dayang. Saya Bening sebagai narator. Baiklah, pentas drama Lutung Kasarung dimulai. Selamat menyaksikan. Lutung Kasarung. Alkisah, pada zaman dahulu kala di Tatar Pasundan ada sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana. Beliau dikenal sebagai Prabu Tapa Agung. Prabu Tapa Agung mempunyai seorang istri yang dikaruniai dua orang putri yang kini sudah dewasa dan sangat cantik jelita. Akan tetapi, sifat kedua putrinya sangatlah berbeda. Kedua putri tersebut bernama Purbararang dan adiknya Purbasari. Hingga akhirnya pada suatu hari, sang permaisuri Prabu merasa cemas karena usia sang Prabu sudah terlalu tua untuk memimpin kerajaan negeri ini. Kau benar tidak? Dan aku sudah memutuskan bahwa Purbasari lah yang akan menghargai hukum. Kau tahu, mereka adalah kedua putri kita yang sudah kita rawat sejak kecil. Dan kau pasti sudah tahu dengan perbedaan sifat yang sama. Ayo, marilah. Tolong panggilkan kedua putri kembali. Apa yang bisa dengan mereka? Begini putri, karena usia yang cukup tua, menurut ayah dan ibu adalah waktunya menyerahkan apa yang dan ayah akan menyerahkan tahta ini kepada Purbasari. Kelak kau akan menjadi ratu yang baik dan yang sangat berhati. Apa? Ini tidak adil. Aku adalah putri sulungmu dan harusnya aku yang pantas mendapat tahta itu. Cukup Purbararang. Ayah memilih adikmu Purbasari karena sudah ayah pikirkan mata-mata. Tidak, ini tidak adil. Mengapa Purbasari? Mengapa tidak aku yang dijadikan sebagai ratu kerajaan ini? Sudah cukup Purbararang. Jika ayah telah berkata demikian, maka mau tak mau harus kau lakukan. Tak usah kau mau protes atau menolak keputusan ayah. Ini tidak adil. Sementara itu, Purbasari masih merasa bingung dengan keadaan yang baru saja terjadi. Menjadi penerus tahta ayahanda, apakah Purbasari sanggup? Sampai akhirnya lamunan Purbasari terbuyarkan dengan peristiwa mengenaskan sang ayah. Kau! Ayah Purbararang dan Purbasari pun meninggal dunia karena serangan jantung. Setelah kematian Prabu Tapa Agung dan seminggu sebelum dinobatkannya Purbasari menjadi seorang ratu, Purbararang mempunyai niat jahat untuk mencelakai adiknya. Ia bersama tunangannya Indrajaya pergi ke dalam hutan untuk mencari rumah nenek sihir.
dapat membantu melancarkan perbuatan jahatnya untuk menggagalkan penobatan Purbasari sebagai seorang ratu kerajaan. Ayo cepat jalannya. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka menemukan rumah nenek sihir itu. Anda, lihat, itu nenek sihirnya semangat. Ayo cepat ke sana. Keluarlah nenek sihir dari rumahnya. Hah, sedang apa kalian? Jangan takut anak muda. Aku tahu maksud datangan kalian kemari. Mari, masuk. Sekarang katakan, apa yang harus aku lakukan dengan kami ingin buatlah Purbasari menjadi jelek. Tentu bisa, tapi apa yang imbalannya untukku? Aku akan memberikan sebanyak asalkan kita bisa membuat Purbasari menjadi jelek. Baiklah, tulis. Ini, berikan ramuan ini ke dalam minumannya dan keesokan harinya tubuh Purbasari akan mengeluarkan bau busuk yang amis dan bintik-bintik yang akan membuatnya menjadi jelek. Setelah mendapatkan ramuan itu, Purbararang dan Indrajaya bergegas pulang menuju kerajaan. Mereka menyelinap ke daerah dapur kerajaan di mana tempat makanan Purbasari dihidangkan. Beruntungnya mereka saat itu, Dayang sedang menyiapkan hidangannya dan belum diantar ke kamar Purbasari. Tanpa sepengetahuan Dayang, Purbararang mulai menuangkan ramuan yang diberikan nenek sihir ke dalam susu yang akan diminum oleh Purbasari. Sampailah Purbararang di depan pintu kamar Purbasari. Namun sebelum ia mengetuk pintu, Purbararang menyuruh Indrajaya untuk bersembunyi dahulu agar tak terlihat oleh Purbasari. Purbasari, yang berlarang. Ini bawakan dengan nama mereka untuk mereka. Setelah Purbararang meninggalkan kamar Purbasari, Purbasari langsung menikmati hidangan yang tadi dibawakan oleh kakaknya. Hingga keesokan harinya, tercium bau amis yang menusuk hidung menyebar di dalam kerajaan. Ternyata bau amis dan busuk tersebut berasal dari kamar Purbasari. Daya, doa apa ini?
dilanjutkan menuju kamar Purbasari, semakin menyengat pula bau busuk itu tercium. Dan tibalah mereka di depan kamar Purbasari. Betapa kagetnya saat membuka pintu, bau amis itu makin menjadi-jadi. Dan benar saja, bau itu berasal dari tubuh Purbasari. Wah, saya terdengar ini saja dari warga pemuda Pembayaran. Tapi bahwa dia berkaitan dengan ini, juga rakyat mengetahui hal ini. Pergi kau, otak panas dari Pati, cepat bawa dia. Aku sudah tanya untuk Putri. Alhasil, Patih membawa Purbasari pergi ke dalam hutan seperti yang diperintahkan oleh Purbararang. Walau sebenarnya Patih tak tega dengan Purbasari. Jagalah diri. Sampailah Patih dan Purbasari di hutan. Sang Patih membuat rumah dari bambu untuk tempat tinggal Purbasari. Jagalah diri baik-baik. Kemana akan bertujuan untuk bertemu lagi. Akhirnya Patih kembali ke istana dan meninggalkan Purbasari sendirian. Ia tak dapat membayangkan akan bagaimana Purbasari bertahan hidup di dalam hutan sendirian. Namun, ketika Purbasari diasingkan di hutan, terjadi sebuah masalah di Kayangan. Seorang pangeran bernama Gurminda tidak berkenan menikahi bidadari Kayangan seperti yang diperintahkan Sunan Ambu, ibunya. Ia hanya berkenan menikah dengan perempuan yang kecantikannya setara dengan Sunan Ambu. Lalu dijelaskannya lah bahwa sosok perempuan yang dicarinya hanya akan ditemui di dunia manusia. Lutung kasar namamu. Apakah engkau bersedia melakukannya? Setelah menjelma menjadi seekor lutung kasarung, Pangeran Gurminda segera turun ke dunia manusia dan tiba di hutan. Dalam waktu singkat saja, lutung kasarung menjadi raja daripada lutung dan kera di hutan tersebut. Hari-hari terus berjalan, waktu terus berlalu. Selama tinggal di tengah-tengah hutan itu, Purbasari memiliki begitu banyak teman. Hewan-hewan di hutanlah yang menjadi teman Purbasari. Salah satunya yaitu lutung kasarung. Kera itu selalu membuat hati Purbasari bahagia karena kera itu selalu memberikan bunga-bunga yang indah dan buah-buahan segar kepada Purbasari. Tepat pada saat malam bulan purnama, lutung kasarung bersikap aneh. Ia berjalan ke tempat yang sepi, lalu bersemedi. Ia sedang memohon sesuatu kepada dewata. Dan keesokan harinya, terciptalah telaga kecil yang airnya jernih sekali. Lutung lalu segera menemui Purbasari untuk memintanya mandi di telaga tersebut. Akhirnya Purbasari menceburkan dirinya ke telaga. Tak lama setelah ia menceburkan dirinya, sesuatu terjadi pada kulitnya. Kulitnya menjadi bersih seperti semula dan ia menjadi cantik kembali. Purbasari sangat terkejut dan gembira ketika ia bercermin di telaga tersebut. Setelah beberapa bulan penempatan Purbararang sebagai ratu di kerajaan, Purbararang memutuskan untuk melihat adiknya di hutan. Ia pergi bersama tunangannya dan pengawalnya. Ketika sampai di hutan, ia akhirnya bertemu dengan adiknya dan saling berpandangan. Purbararang tak percaya melihat adiknya kembali seperti semula.
Purbarara merasa panik karena takut tahtanya direbut kembali. Alhasil, ia menantang Purbasari untuk unjuk ketampanan kenangan masing-masing. Dengan seketika, saat Purbarara dan Indrajaya tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba mereka terkejut melihat sesosok lutung yang berubah menjadi pangeran tampan. Itulah wujud asli dari Syekh Lutung dan aku akan segera menikahimu. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Atau aku adalah seorang pangeran dari kayangan. Ya, aku seorang pangeran, nama asliku Berbeda. Dan kini pernikahanku berakhir ketika seorang gadis bersedangin dengan hati yang putus. Sudah bangun juga, bagaimana kita sekarang kita pulang? Mereka pun pulang menuju kerajaan. Sampainya di kerajaan, Permaisuri bertemu dengan Purbasari dan Pangeran Lutung dengan hati yang senang. Kemudian setelah Permaisuri mengetahui kejahatan Purbarara dan Indrajaya, ia menjatuhi hukuman yang setimpal mereka berdua. Seminggu setelah terjadinya kejadian itu, dilangsungkan pesta pernikahan dan pesta penobatan Purbasari sebagai seorang ratu. Akhirnya Purbasari dan Lutung hidup bahagia. Akhirnya Purbasari dan Lutung hidup bahagia. Memang. Mau dong main Lutung petakilan. Iya. Demikian penampilan drama cerita rakyat Lutung Kasarung yang dapat kami persembahkan. Kami ucapkan terima kasih sudah menyaksikan penampilan kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau perilaku yang tidak senonoh. Kami ucapkan